Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Dede Jayanti dengan NIM 2214101007. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah gender. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang arti dan pentingnya kita masyarakat Bali memahami gender dan peranannya. Jadi di sini gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi, serta peran sosial kemasyarakatan. Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Jadi di sini ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki, namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku dan gilirannya hak-hak sumber daya dan kuasa. Kendati tuntutan ini bervariasi di setiap masyarakat, tapi terdapat beberapa kemiripan yang mencolok. Misalnya, hampir semua masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak pada perempuan, sedangkan tugas kemiliteran diberikan pada laki-laki. Nah, sebagaimana halnya ras, etnik, dan kelas gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang dan partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi. Jadi di sini tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras atau etnis. Namun, semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan dalam tingkatan yang berbeda-beda. Nah, seringkali dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengubah ketidakadilan ini. Suasana ketidakadilan ini terkadang bisa berubah secara drastis karena kebijakan dan perubahan sosial ekonomi. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian, mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka memperdaya masyarakat atau semua orang, perempuan dan laki-laki, untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Ini adalah fakta, meskipun kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender ini, sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara ataupun wilayah. Tidak ada satupun wilayah di negara dunia ketiga di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial, dan ekonomi. Kesenjangan gender dapat dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi. Namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. Apa itu kesetaraan gender? Nah, kesetaraan menurut KBBI adalah sederajat atau berada pada tingkat yang sama, kedudukannya yang sama atau tidak rendah antara satu dengan yang lain. Setaranya perempuan dan laki-laki dapat tercapai saat keduanya memperoleh kesempatan untuk partisipasi, akses, manfaat, dan kontrol yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Contoh kesetaraan gender di lingkungan rumah. Nah, apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender dalam contoh ini akan terlihat seperti membagi pekerjaan di rumah secara merata di antara semua jenis kelamin dalam sebuah rumah tangga, sehingga beban mengurus rumah dan keluarga tidak hanya dibebankan pada perempuan saja. Contoh kesetaraan gender, upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Nah, contoh kesetaraan gender juga menjelaskan bahwa berarti jika kita seorang wanita mengambil cuti dari pekerjaan untuk mengambil cuti hamil, misalnya dia tidak akan dihukum
ketika dia kembali bekerja. Dia masih tetap akan dipertimbangkan untuk promosi, kenaikan gaji, dan peluang karir yang sama seperti yang akan diberikan jika dia tidak mengambil cuti yang diperlukan untuk merawat keluarganya. Contoh kesetaraan gender, non-toleransi untuk pelecehan seksual. Nah, masyarakat yang menghargai dan menjunjung tinggi kesetaraan gender dan menerapkan contoh kesetaraan gender tidak memberikan komentar yang menyinggung, pelecehan, dan sebagainya untuk ditoleransi dalam bentuk apapun. Itulah apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender yang perlu diketahui oleh semua orang. Bagaimana dampak yang dihasilkan dari kesetaraan gender? Yang pertama itu, lebih banyak anak perempuan mendapatkan pendidikan, dan yang kedua, lebih banyak wanita akan berada di tempat kerja dan menjadi pimpinan. Yang ketiga, keluarga akan lebih kuat. Yang keempat, lebih banyak perempuan akan berpartisipasi dalam politik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila ada salah penyampaian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.